Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An Putri Ardiati dengan NPM ujung 045 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil kelas saya yang berjudul Upaya Mengurangi Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Polarisasi Politik. Platform media sosial merupakan wadah bagi masyarakat untuk mereka saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan orang lain. Platform media sosial ini yang populer seperti TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, media sosial ini pula memiliki pengaruh terhadap polarisasi politik di masyarakat. Nah, polarisasi politik mengacu pada pembelahan masyarakat menjadi dua kutub yang berlawanan dengan pandangan dan dukungan politik yang berbeda. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam, sikap yang tidak percaya, dan bahkan permusuhan antar kelompok. Secara singkatnya, polarisasi politik ini merupakan pembagian masyarakat menjadi dua kubu atau dua kelompok yang berlawanan dengan pendapat atau pandangan politik yang berbeda. Nah, media sosial ini memiliki manfaat, diantaranya koneksi dan interaksi, ekspresi diri dan kreativitas, pembentukan komunitas. Nah, di antara manfaat tersebut, media sosial itu memiliki manfaat bagi seorang aktivis atau aktor politik. Di antaranya, media sosial digunakan sebagai kampanye politik. Karena dengan media sosial ini dapat membangun hubungan dengan pemilih dan meningkatkan kesadaran tentang platform politik mereka yang lebih personal dan tertarget. Nah, yang kedua itu ada mobilisasi politik. Mobilisasi politik ini merupakan informasi tentang tentang acara politik tersebut. Penggalangan dana dan dorongan partisipasi politik dapat disebarkan dengan mudah. Nah, yang ketiga itu komunikasi politik. Media sosial ini memungkinkan berkomunikasi langsung antara politisi dengan pemilih, membangun hubungan yang lebih transparan dan akuntabel. Informasi tentang kebijakan dan program pemerintah dapat disebarkan dengan mudah melalui media sosial ini. Nah, yang keempat itu partisipasi politik. Nah, di partisipasi politik ini, masyarakat dapat membangun komunitas yang lebih terinformasi dan terlibat secara politik. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Media sosial itu sangat membantu memantau kinerja pemerintah dan politisi. Dan media sosial juga dapat meningkatkan membantu untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam ada diplomasi dan hubungan internasional. Nah, media sosial ini membantu membangun hubungan dan kerjasama antar negara, menyelesaikan konflik, dan mempromosikan perdamaian. Nah, selanjutnya ada selain manfaat, sudah tentunya dampak media sosial itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Mungkin pertama saya akan memaparkan satu persatu dampak positif dari penggunaan media sosial ini. Nah, yang pertama itu mempermudah terhubung dengan orang lain, membangun komunitas, memperluas jaringan pertemanan, mempermudah akses informasi, memberikan platform dan mengekspresikan diri, membantu pengusaha mempromosikan penjualannya, memberikan akses ke materi pembelajaran online, mempermudah penelitian, dan masih banyak lagi. Namun di samping itu, media sosial juga memiliki dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari penggunaan media sosial ini diantaranya itu ketika kita menggunakan media sosial secara berlebihan, kita menjadi kecanduan dan dapat menjadi jadi kecemasan, depresi, dan juga gangguan tidur. Nah, platform media sosial ini seringkali menjadi tempat cyberbullying, pelecehan online, dan juga penyebaran berita yang tidak benar atau hoax. Nah, media sosial juga
memiliki dampak negatif seperti memperparah polarisasi politik dan memicu adanya konflik dan perpecahan antar bangsa. Nah, selanjutnya itu tadi kan dampak negatif media sosial secara general ya. Nah, sekarang dampak negatif media sosial terhadap dunia politik. Nah, media sosial ini memiliki potensi untuk memperparah polarisasi politik melalui penyebaran informasi yang salah seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti hoax, manipulasi politik, cyberbullying, dan lain sebagainya. Berita palsu dan propaganda politik ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memperkuat prasangka antar kelompok politik. Aktor politik dapat menggunakan media sosial untuk menipu dan memanipulasi opini publik, menyebarkan kebencian, merusak reputasi lawan politik. Nah, pengguna bot dan troll juga untuk menyebarkan propaganda dan menyerang kelompok tertentu. Politisi dan aktivis dapat menjadi sasaran cyberbullying dan pelecehan online, menciptakan lingkungan politik yang tidak kondusif dan juga penuh kebencian. Nah, jadi media sosial ini sangat banyak gitu dampak negatifnya terhadap polarisasi politik ini. Nah, dan saya menjelaskan di sini untuk memberikan upaya atau cara agar dampak negatif ini terhindarkan gitu atau mencegah terjadi dampak negatif di media sosial terhadap polarisasi politik. Nah, yang pertama itu ada pendidikan dan literasi digital. Apa sih pendidikan dan literasi digital? Itu dilakukan dengan meningkatkan edukasi tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar, menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab dan juga kritis. Kemudian juga dengan pendidikan ini kita dengan memberikan pelatihan literasi digital untuk membekali masyarakat agar mereka bisa menyaring informasi dan bisa membedakan mana informasi yang benar dari sumber terpercaya dan mana informasi yang salah dari berita bohong atau hoax. Kemudian yang kedua itu ada peran platform media sosial. Peran platform media sosial ini meningkatkan algoritma dan sistem untuk mencegah penyebaran misinformasi dan konten yang berbahaya. Peran platform media sosial ini ditunjukkan dengan bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk memerangi dampak negatif yang ada pada media sosial. Yang ketiga itu kerjasama multi pihak. Nah, kerjasama multi pihak ini kita itu bekerja sama dengan pemerintah, instansi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mungkin influencer gitu yang dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif media sosial dan merumuskan solusi bersama bagaimana cara agar kita tidak terkena dampak negatif tersebut. Nah, kerjasama ini dapat dikembangkan melalui program edukasi dan literasi digital seperti yang sudah dijelaskan di awal yang ditargetkan untuk berbagai kelompok masyarakat. Yang keempat, ada tanggung jawab pengguna. Penggunaan media sosial ini perlu lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi. Lagi-lagi, menyaring informasi. Kita harus memeriksa fakta dan kebenarannya dari berita tersebut. Kita jangan membagikan informasi sembarangan gitu. Kita harus membagikan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, jika ada konten-konten yang berbahaya, kita harus segera melaporkannya. Juga biasanya di media sosial itu banyak ujaran kebencian. Dengan kita menemukan misalnya konten yang memiliki mengandung unsur sara gitu. Nah, kita tuh harus melaporkannya kan biasanya di fitur komen tuh ada bacaan laporkan. Di situ bisa kita melaporkan kejadian itu gitu. Jadi kita lebih aware dan berempati terhadap peristiwa tersebut gitu agar tidak terjadi kesalahan informasi atau hoax yang terjadi di dalam masyarakat gitu. Nah, yang kelima ada pendekatan teknologi. Nah,
Pendekatan teknologi ini dengan mengembangkan teknologi untuk mendeteksi dan memfilter misinformasi, cyberbullying, dan konten berbahaya lainnya. Upaya-upaya tersebut perlu kita lakukan bersama-sama untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif pada media sosial agar masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih baik dari media sosial ini. Jadi dampak negatifnya itu sedikit, tapi dampak positifnya itu lebih banyak gitu. Manfaatnya lebih banyak daripada dampak negatifnya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan yang telah saya jelaskan dari pembahasan yang sangat berliku-liku ini dapat saya simpulkan. Nah, polarisasi politik ini seperti yang kita ketahui merupakan perpecahan kelompok menjadi dua kubu seperti itu. Dan media sosial itu memiliki peranan yang sangat penting untuk memperburuk polarisasi politik tersebut. Nah, diperlukan adanya upaya untuk mencegah terjadinya polarisasi politik tersebut. Meskipun media sosial ini memiliki banyak manfaat, penting untuk menggunakannya dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Kita sebagai pengguna media sosial tentunya harus berhati-hati dan menyebarkan informasi yang benar dari sumber terpercaya, dan lagi-lagi jangan termakan hoax, dan juga kita harus menjaga ketikan. Kan kalau dulu itu mulutmu harimaumu, sekarang ketikanmu harimau. Dengan demikian manfaat media sosial itu jauh lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.